Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya sosok fitnah terbesar di akhir zaman, yakni Dajjal. Dajjal bukanlah sosok yang sembarangan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi dan akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sosok Dajjal merupakan sosok yang luar biasa yang dapat menguasai langit dan juga bumi. Maka tidak mengherankan jika pada saat kemunculannya Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dia berusaha menghasut orang-orang untuk mengikuti keinginannya. Dajjal muncul setelah dunia mengalami kemarau panjang yang menyebabkan sulitnya untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat kedatangannya, Dajjal akan menurunkan hujan, membuat tanah menjadi subur, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Atas kemampuannya tersebut, banyak orang yang menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal pada masa itu akan mendapatkan kenikmatan layaknya surga. Sebaliknya, orang-orang yang menentang Dajjal akan disiksa bahkan dibunuh. Namun, kenikmatan atau surga yang diperoleh para pengikut Dajjal sebenarnya adalah neraka bagi Allah dan orang-orang beriman. Sebaliknya, siksaan pedih atau neraka bagi Dajjal sebenarnya adalah surga bagi orang-orang beriman. Lantas, siapa saja yang termasuk kelompok pengikut Dajjal? Yang pertama adalah kaum Khawarij. Menurut buku tafsir surah Al-Jumu'ah, tulisan Syekh Nasir Makarim Syirazi, dan buku tafsir surah Al-Munafiqun oleh Sayyid Ali Khamenei yang diterjemahkan Musa Muzawir serta Eti Triana. Kaum Khawarij dicirikan sebagai golongan yang suka mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Dikatakan, kaum ini memiliki penilaian tersendiri terhadap Al-Quran. Terkait kaum Khawarij, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang isinya, akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama, sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 30.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, selain Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Penyebutan orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik. Bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman, bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal.
bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. Yang ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah dan suka mengerjakan kesesatan. Yang keempat adalah para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh oleh fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya, api diperlihatkan menjadi air. Sebaliknya, air diperlihatkan bagai api. Dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan. Yang kelima adalah setan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Yang keenam adalah tukang sihir. Berdasar penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Dan yang ketujuh adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya. Akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia. Tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya. Tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincir, atau bagi orang tua menjaga pendidikan terutama anak putrinya dengan baik agar tak gampang termakan fitnah Dajjal. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah setan, tukang sihir, dan hawa nafsu. Namun, ada kelemahan Dajjal yang bisa selamatkan kita di akhir zaman. Yang pertama adalah kebutaan pada mata satu. Salah satu ciri khas Dajjal adalah memiliki mata satu. Kelemahan ini bisa menjadi penghalang baginya untuk melihat dan memahami dunia secara menyeluruh. Dalam konteks spiritual, hal ini mengingatkan kita
untuk selalu berusaha melihat kebenaran dengan mata hati dan bukan hanya mengandalkan panca indera fisik. Yang kedua, ketidakmampuan menciptakan kehidupan. Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan dan menghancurkan kehidupan. Namun hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan. Kelemahan ini mengingatkan kita untuk selalu mengakui keagungan Allah sebagai pencipta sejati dan tidak tergoda oleh klaim palsu. Yang ketiga, tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah. Dajjal diyakini tidak akan mampu memasuki dua kota suci, Mekah dan Madinah. Ini bisa menjadi tempat perlindungan bagi umat Islam di akhir zaman. Kelemahan ini menegaskan pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama dan merasa aman dalam lingkungan suci. Yang keempat, takut dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam memiliki makna penting dalam Islam, dan Dajjal dikatakan akan merasa takut jika terkena air ini. Kelemahan ini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan dan perlindungan yang Allah berikan melalui rahmat-Nya. Air Zam-Zam menjadi simbol keyakinan dan perlindungan. Yang kelima, rentan terhadap tindakan kebaikan. Meskipun Dajjal adalah sosok jahat, ia akan memperingan tindakannya terhadap mereka yang melakukan kebaikan. Ini adalah peluang bagi umat manusia untuk menggunakan tindakan baik sebagai perisai dan cara untuk mempengaruhi Dajjal. Kelemahan ini mengingatkan kita akan pentingnya berbuat kebaikan meskipun dalam situasi sulit. Yang keenam, tidak memiliki kendali atas beberapa manusia. Dajjal memiliki kendali atas sebagian orang saja, tetapi ada juga yang akan kebal terhadap pengaruhnya. Ini mengajarkan kita bahwa keimanan yang kuat, pengetahuan, dan kebenaran dapat memberikan perlindungan terhadap godaan dan manipulasi. Kelemahan ini mengingatkan kita untuk selalu menguatkan iman dan ilmu agama. Yang ketujuh adalah kekuasaannya bersifat terbatas dan sementara. Salah satu kelemahan paling besar Dajjal adalah bahwa kekuasaannya bersifat terbatas dan sementara. Pada akhirnya, Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa dan akhir zaman akan tiba. Ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan duniawi akan berakhir dan akhiratlah yang sebenarnya menjadi tujuan akhir. Wallahu a'lam bishawab.